Halo, Bung Pai, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Rizky Yunanda SH. Kemarin sempat batal lah. Iya, karena masalah teknis ya. Iya. Ada udah nyambung ceritanya kan dia. Iya. Tapi mungkin itulah takdir, ya kan? Iya. Sekarang tadi mau di sana udah usir kan? Iya. Payah ini PPK ini, Satpol PP ini. Iya, disuruh Allah. Iya. Betul lah, ya. Macam betul lah ya kan. Gila. Makanya kita di rumah ya. Udah malam ini, Bung. Ya. Jadi pembicaranya lebih panas gitu kalau udah malam. Iya. Udah panas ini, udah malam kan? Asal jangan malam sunnah aja. Enggak lah, ini kan malam ini. Malam apa juga itu? Di sana. Gila dah aja. Astagfirullah. Jadi udah ST deh. Alhamdulillah udah ST. ST 12. Bukan, sarjana tukang. Jadi apa yang mau kita bicarakan malam ini? Apa malam? Apa malam? Apa itu? Apa? Nilai boys? Di luar? Ya, alhamdulillah nilai B lah. B? Biasa aja. Iyalah, yang penting lulusan. Kalau kau dulu? Ah, Ampun gitu. hancur. Hancur. Iya. Udah lama main YouTube Ki? Udah lama, cuma ya. Ya itulah, ini itu. Tapi udah ada iklan-iklan ya. Nah, itu apa itu belum ada. Ngopi mulu. Udah bisa kita masukkan ikan ngopi mulu di sini. Bisa. Ngopi mulu kan? Bisa. Bayarannya sebotol ini. Bayarnya tinggal hati aja. Sikil sati. Iya. Kalau nggak ikhlas berarti nggak dikasih ya. Iya. Jadi apa tentang Demang Boy? Gimana? Tentang segala semua apa mau? Skripsiku aku ngambil masalah persimpangan. Jadi analisis kinerja lalu lintas simpang bersinyal Bogor Darat, yang Bogor Darat ini kan, Iya. sampai tahun 2031. Oh, masalahnya? Jadi yang kita permasalahkan di situ 10 tahun ke depan itu bagaimana persimpangan jalan itu, mulai dari kapasitasnya, derajat kejenuhannya, panjang antrinya gimana, kemudian tundaannya. Jadi biar berguna sebenarnya, penelitian ini berguna buat kami sebenarnya, mahasiswa teknik sipil, kemudian apa namanya, orang di Suhup ya kan butuh juga. Oh iya. Biar tidak ada kemacetan, gimana solusinya. Oh gitu. Ya, itulah. Tentang masalah persimpangan ya. Ya, masalah persimpangan. Jadi kemarin kok aku bilang Rabobank itu ada pengaturannya ya kemarin. Pengaturannya lampu merah itu kan gini, lampu merah kok bisa lama kali lampunya. Oh iya ya. Itu kenapa tuh? Lampu merah itu tergantung apa sebenarnya? Tergantung kebutuhan dari dia, sebenarnya ada rumusnya juga. Cuman kalau aku sendiri juga nggak paham. Tapi kalau secara logikanya yang sudah kita pelajarin teorinya itu memang gini dia. Kenapa bisa lama? Karena nggak tahu lah. Daripada ngasal jawabannya, mending nggak tahu ya kan. Kemarin dia dibahas jadi apa? Lupa aku. Dipotong aja ini kalau bisa. Ada dikasihkan aja. Dikatanya nanti. Oh, jadi lampu merah itu tergantung kapasitas kendaraan ini. Iya, tergantung kapasitas kendaraan. Karena ada lampu merah yang ngomong. Kalau misalkan dia panjang antriannya, Hmm. itu dia dicepatkan di lampu merahnya biasanya. Kadang-kadang ada lampu merahnya nih kan. Kalau misalkan ini dia itu lebar jalannya itu lumayan besar kan. Iya. Nah, jadi kan otomatis volume lalu lintas itu atau kapasitas itu lebih tinggi juga kan di situ. Ketika lampu merah kan panjang antriannya agak sedikit karena dia lebar sampingan. Iya. Nah, otomatis kalau misalkan ada yang di apa namanya, yang utara misalnya, ini barat misalnya gitu kan. Ya, misalnya yang di utara itu kapasitasnya itu besar, tapi lebar jalan itu kecil gitu.
otomatis kalau misalnya ketika lampu merah kan panjang antrinya itu kan, Iya. karena kecil jalannya kan. Nah maka dia itu harus dicepatkan merahnya. Yang lama itu berarti jalannya itu termasuk besar. Berarti terakhir jalannya makanya volume kendaraan ya. Jadi itu mana cerita di sidang susah weh. Alhamdulillah nggak susah-susah kali lah, pas-pas dijawab lah. Pas aja. Kalau yang nggak bisa dijawab itu tinggal nunduk aja gitu ya. Kamu kenapa? Karena nggak bisa jawab ya. Iya bang, kalau kita nggak saja pasti diam aja lah. Iya, kamu kita harus jawab ya. Iyalah. Kena gas pula nih. Nanti nak triple ya. C, kalau C apa kepanjangannya? Gak ada cebong. Cebong. Ada. Dua kali. Katanya, kau orang Aceh deh. Orang Aceh. Asal dari Takengon aku. Tapi kalau misalnya kelahiranku itu di Tangerang, Sunda. Jadi aslinya itu aku Sunda dan Gayo bapakku. Jadi aku mama orang sana. Mama orang Aceh. Enggak, mama orang Sunda. Bapak orang Aceh. Bapak orang Gayo. Ada menjual kopi di sana. Di Gayo. Alhamdulillah. Karena kita punya juga punya ladang sendiri kan, ladang kopi. Jadi itulah usaha saat ini juga. Katanya itu Aceh yang terkenal dengan kopi ya. Iya. Apa? Aceh yang terkenal dengan kopi. Iya, terkenal dengan kopi. Kopi Gayo ini kan termasuk ini ya. Dulu tahun berapa itu ya? Dia pernah juara kedua setelah Brazil. Iya. Juara dunia setelah Brazil. Bedanya apa kopi? Hah? Bedanya apa? Bedanya dengan kopi Brazil? Kopi Gayo ini bedanya apa? Kopi Gayo ini dia memang tidak menentu rasanya dia. Tidak komitmen terhadap rasa, cuman rasanya itu tetap enak gitu. Kopi Gayo ini ya. Karena ini juga kan Gayo ini kan semua karena tempatnya, iklimnya atau gimana? Dari iklimnya kan di sana itu dingin gitu kan. Dataran tinggi. Iya. Jadi otomatis kopi itu subur di sana. Kopi ini kan dia di atas 1100. Dia sebenarnya 900 bisa juga, cuman biasanya itu robusta. Cuman kalau untuk arabica itu 1100 dia udah dia? Udah bisa. Jadi semakin tinggi dia dataran tingginya, dataran tanahnya semakin bagus. Mahal kopi itu ya? Mahal. Sekarang ini apalagi nih? Makin mahal di kopi. Kemarin itu kan agak-agak murah. Iya. Nah, sekarang ini mahal karena dibuka keran ekspor luar negeri. Jadi udah ekspor luar negeri. Iya, betul. Itulah yang bikin mahal kopi ini. Udah lama itu keran ekspor luar negeri. Udah lama. Awak aja yang belum main ekspor nih. Ya. Aja. Yang lain udah main ekspor ke sana? Iya, kawan-kawan udah pada main ekspor kopi. Berapa hektar ladang di sana? Nah, kalau ladang 1 hektar paling di 1 hektar itu pun setengah kali berapa ya, pokoknya udah dijual, nggak nyampe 1 hektar lagi. Udah dijual sebagian. Itu ya, apa rasa kayaknya 1 hektar masih nyampe lah itu. Jadi berarti satu hektar lebih berarti yang lebihnya itu dijual gitu. Itu memang rasa kopi apa itu ya? Rasa kopi memang pahit ya? Iya, karena kalau manis teh. Ya kan ada kopi-kopi yang dibikin itu di satu. Itu kan karena udah dicampur-campur ya. Iya. Kalau misalnya asli kopi ini kan memang pahit ya. Oh iya. Pemanisnya itu kamu. Jijik kali. Mau laku ke lebih. Ini kita podcast lama-lama ini. Santai aja kita kan di. Serius sekali. Iyalah. Jadi apa ini lagi ke depan? Planning ke depan inilah
YouTube-mu ini sebagai saksi kan. Planningku ke depan aku pengen S2. Aku pengen cari pengalaman dulu di dunia konstruksi. Baru aku pengen S2, punya usaha juga, usaha di perkopian dan usaha di jasa konstruksi. Udah ada usaha? Kalau kopi udah ada, usaha kopi. Follow Instagram nanti, Ngupi Mulu dan Kopi Milenial. Kalau Ngupi Mulu ini bergerak di bidang minuman, main botolan kita kan, es kopi, susu gula aren. Kalau Kopi Milenial ini supplier ya? Supply kopi ke kafe-kafe di daerah Medan. Kadang ada juga yang dari daerah lain beli, alhamdulillah. Aku heran nih, orang minum kopi rasanya pahit. Mana sih beda minum kopi? Rasanya beda minum kopi itu apa tuh? Karena kafeinnya lah. Kopinya yang bikin enak sebenarnya apa sebenarnya? Memang tergantung lidah orang ya. Iya, lidah orang. Tapi kan tubuh kita juga kadang macam aku kemarin kan minum kopi, lama aku sakit. Sakit? Iya. Sebenarnya Deki, tapi itulah, kalau bisa kita ada kegiatan yang mau kita lakukan gitu. Kalau mau minum kopi, setelah minum kopi itu harus ada kegiatan yang kita lakukan. Misal nih, kita mau buat skripsi kan, kalau bisa minum kopi, itu membuat jantung kita berdebar. Berdebar kan? Kenapa gitu ya? Kopi terus berdebar nanti kali depan. Karena berdebar itu mungkin kita ini memicu kita untuk bergerak gitu. Iya. Skripsi misalnya. Iya. Kan buat apa juga gitu, semangat. Berarti kopi ini buat energi juga ya? Termasuk lah, bisa dibuat. Iya, berdebar jantung rasanya. Kreatif juga. Apa kita selalu berpikir gitu kan? Iya. Apa yang mau dilakukan gitu. Minum kopi. Jadi setelah minum kopi kita berpikir akhirnya berpikir apa ini ya mau kita lakukan ya, harus minum kopi lagi nih. Lagi. Jadi setelah minum kopi berpikir dia kan, apa yang dilakukan lagi ya, minum kopi lah. Setelah minum kopi lagi apa yang minum kopi lagi. Jadi kapan wisuda? Hah? Wisuda kapan ya? Wisuda bulan 12. Bulan 12 ya? Tanggal 20 atau nggak nanti? Tapi enak lah ya, habis wisuda udah ada usaha ya. Kukira mikirin lama tadi kan nikah ya kan, kukira itu tadi. Enggak lah, belum lagi, belum apa lagi. Udah Ya. kan, udah. Kalau rencana ada, cuman calon yang belum ada. Sama yang ini ya. Rencana banyak adalah Rencana pasti ada, iya. calonnya nggak ada, sama duitnya. Katanya kalau sibuk di organisasi ya. Iya, itu udah lama juga tuh Ki. Dari semester 1 kita berorganisasi. Kau dari kapan ikut organisasi? Kalau dihitung dari organisasi, dari semester enggak, dari kalau organisasi ya, Iya. sekolah juga ikut organisasi. Oh, dari sekolah dulu. Dulu ikut pramuka, terus waktu pas SMA ikut OSIM, organisasi siswa intra madrasah ya kan. OSIM. Kalau misalnya di sekolah biasa kan OSIS. Iya. Nah, kalau di madrasah itu OSIM. Maksudnya. OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Kebetulan waktu itu kita sebagai wakil ketuanya. Baru setelah tamat barulah masuk kampus kan, ikut organisasi kami sebagai ketua kami UMSU. Baru setelah itu ikut HMS juga, himpunan mahasiswa sipil, sebagai staf ahli Islam dan kemudian ikut JIPMI, jaringan pengusaha muda Indonesia. Itu dari tahun 2018 itu kita buat, itu sekretaris umum. Baru ada kita buat pemuda Masjid Al-Falah sebagai ketua, dan sekarang inilah yang aktif di kami Medan, ketua Departemen Kebijakan Publik. Sebagai apa? Ketua Departemen Kebijakan Publik. Jadi memang dari dulu udah ikut organisasi? Iya, dari dulu ikut organisasi terus. Itu memang kau pengen atau gimana tuh?
Sebenarnya dulu waktu pas apa ya, niatnya itu masuk organisasi cuma melatih diri untuk apa, berbicara gitu kan. Iya. Cuman semakin kesini ternyata organisasi itu bukan hanya itu, banyak yang kita manfaatkan, yang kita dapat manfaatnya. Ibaratnya organisasi ini ada sebagai kebutuhan kita selain relasi. Kalau di kami ini ya, kami ini kan Kesatuan Aksi Massa Muslim. Jadi orang-orang masa muslim lah ya, yang berorganisasi di sini. Dia ada pembinaan juga, pembinaan ruhaniyahnya gitu. Jadi kita berorganisasi ya, tapi ibadah juga taat gitu. Alhamdulillah. Seperti slogannya, ibadah taat, aksi kuat, prestasi hebat. Yang penting apa organisasi itu? Sepertinya karena kan orang masih organisasi sendiri aja kan gitu. Jadi sebenarnya kita ini kan apa? Setiap manusia itu dituntut apa ya kan? Bisa berkembang Ya, pertama, bersosial. Ya. Dan potensi manusia itu kan sebenarnya banyak gitu. Ya kan? Ya. Sebenarnya misalnya kayak Rizky ini. Sebenarnya Rizky ini punya bakat di kayak gini lah, seni gitu kan. Ya. Nah, bisa juga di organisasi dikembangkan gitu. Dari organisasi. Kalau misalnya sendiri kan susah juga kita kan. Ya. Kalau dari organisasi lebih berkembang lagi dia, di-push dia. Misalnya ada yang dia ini suka bicara gitu kan, suka memimpin. Itu kan harus dilatih dia di organisasi. Bagaimana memimpin kepanitiaan yang kecil gitu kan, memimpin sebuah organisasi yang kecil gitu. Ini kan kalau misalnya kita inilah presiden kita itu kan dulu dilatih dari organisasi juga, bisa dibilang ya kan. Dari partai ya. Dari partai itu udah skala besarnya lah kan. Kayak misalnya Soekarno. Kalau PNI-nya ya kan, dulu ikut Masumi juga iya. Banyak organisasinya. Ini penting kalau organisasi. Penting lah untuk melatih diri lah, untuk melatih kepemimpinan ya kan. Bagaimana manajemen diri, manajemen orang lain. Karena yang paling susah itu memang manajemen manusia. Iya. Aku pun belum terlalu apa kali ya kan. Makanya harus lebih banyak belajar lagi gitu. Kan kita ini terus belajar kan. Jadi cuma kalau orang yang nggak ikut organisasi harus ikut kah? Itu gimana? Itu kan tergantung pribadi masing-masing. Iya, tergantung pribadi masing-masing sih. Ya kalau ada yang mungkin dia itu lebih ke introvert gitu kan, yang nggak usah dipaksakan masuk organisasi. Iya. Kembangkan aja potensi apa yang ada di dirinya gitu. Tapi kan di kami ini misalnya di organisasi ini, mereka yang introvert kan nggak harus tampil ke depan. Dia masuk aja di organisasi, tapi dia tidak harus di depan bicara gitu, nggak apa-apa. Misalnya dia lebih pengen di bidang ini gitu, yang tidak ada bicaranya, lebih ke seni misalnya, lebih ke humas gitu kan, dia kan bisa di belakang layar gitu. Si penting dia inilah melatih diri lah. Di organisasi ini melatih semua kemampuan kita, baik di bidang humas, di bidang kepemimpinannya, semua lah, di bidang apapun, di bidang ekonominya kan. Jadi cuman kalau misalnya kan ada orang masuk organisasi aja kuliahnya berantakan, udah masuk kelas itu gimana? Ya kalau itu mungkin nggak bisa aku pungkiri juga, ada sebagian oknum-oknum seperti itu kan. Iya. Ada yang mereka kuliahnya sampai 6 tahun kan. Iya. Itu karena ini juga mungkin faktor dia lebih banyak berkecimpung di kesosialannya kan, di organisasi. Sehingga ketika dia banyak kegiatan kan capek nih. Nah ketika sampai rumah tidur aja lah aku, nggak usah kerjakan tugas atau nggak usah apa, itu salah juga ya kan. Dia berarti tidak memahami berorganisasi itu yang bagaimana gitu, tidak terlalu memahami. Seharusnya kalau misalnya dia paham tentang organisasi, dia harus apa kan, bisa memanajemen diri sendiri gitu kan. Bagaimana mau manajemen orang lain kalau misalnya mau manajemen diri sendiri nggak bisa gitu kan. Ibaratnya kan kalau misalnya apa, dibagi-bagi gitu, kuliah tetap nomor 1. Kalau misalnya katakanku gini, kuliah tetap nomor 1, tapi organisasi tidak bisa di nomor 2 kan juga. Nah itu cuma ada. Artinya kita menyeimbangkan kedua-duanya. Kuliah tetap di nomor 1 kan,
tapi organisasi tidak bisa dinomorduakan, itu ibaratnya. Jadi dia harus seimbang ya. Seimbang. Karena dia tuh cukup pulang kuliah pulang Nggak bisa juga kita bilang orang seperti itu ya. ya kan anak kan bilang cukup pulang kuliah pulang kan. Iya, itu tergantung pilihan orang masing-masing sih. Tapi kan kita ini mahasiswa ini kan harus apa, memang harus bisa berinovasi gitu kan. Salah satu bisa berinovasi itu dengan ketika kita bermahasiswa. Kalau misalnya setelah mahasiswa kan kita dituntut berinovasi, berpikir kritis. Nah itu semua itu dibentuk ketika kita bermahasiswa. Nah itu dibentuk juga di mahasiswa ini, dibentuk ketika dia di organisasinya. Bagaimana dia berpikir kritis, bagaimana dia harus berinovasi gitu. Karena kan di tempat kita nanti setelah kuliah, baik di dunia kerjaan maupun di dunia bisnis, itu mereka harus berpikir kritis, terus berinovasi, bagaimana mengembangkan usahanya misalkan, atau mengembangkan kerjaannya gitu. Nah itu semua itu dibentuk di organisasi. Suatu saat kita ini kan menjadi pemimpin nantinya kan, pemimpin besar. Nah itu harus dimulai dari organisasi juga. Organisasi yang kecil, bagaimana memimpin sebuah organisasi gitu kan, agar nanti ketika kita memimpin partai yang besar, organisasi yang besar, kita bisa juga gitu. Salah satu yang paling besarnya mungkin memimpin Indonesia lah. Bagaimana kita mau memimpin Indonesia kalau ketika kita masih muda belum bisa memimpin diri sendiri atau memimpin sebuah kelompok kecil kan? Makanya itu semua harus dilatih memang. Nggak bisa juga organisasinya kita tinggalkan, tapi nggak bisa juga kuliah kita ini kan lah kita abaikan. Banyak mahasiswa mungkin organisasinya ya mulai terbengkalai, amanah orang tuanya terbengkalai gitu ya. Jadi marah-marahan. Iya. Itulah yang bikin lama tamat. Iya. Contohnya? Tapi kalau aku normal lah. Teknik memang 5 tahun rata-rata. Banyak kawan yang apa? Kenapa gitu lah? Hah? Kenapa gitu? Lah kita lama di penelitian sama praktikum. Walaupun nggak bisa jadi alasan ya kan. Iyalah. Tapi banyak juga kawanku gitu. Kawanku dia ini nggak ikut organisasi. Iya. Tapi 5 tahun juga tamatnya, sama kayak aku. Iya. Kira-kira apa alasannya? Malas sih boleh. Iya. Bisa jadi udah malas kuliah. Berarti kan ibaratnya organisasi nggak bisa kita bilang sebagai penghambat ya kan? Iya. Tergantung diri pribadi mereka. Iya. Tapi pun coba tahu aku penting juga. dituntut dari kampung atau dari orang tua ya kan? Iya betul. Kerjaannya. Iya. Tapi pesawat penting juga kan? Iya. Dan ini gini nanti kuliah kapan tamat, kapan wisuda, udah wisuda, kapan kerja? Iya. Udah kerja. Kapan nikah? Udah nikah? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Udah punya anak? Kapan mati? Astagfirullah. Dengan omongan orang aja. Iya. Memang kalau kita turutin nggak selesai ya. Iya. Makin gelap atau cuma orang yang paling gelap. Astagfirullah. Jadi nanti udah berapa tahun udah berapa tahun dari organisasi? Kalau di kami ini sendiri udah 5 tahun. Oh dari kuliah, dari SMP ya? Oh kalau yang organisasi dari SMP udah apa lah? Enggak, kalau SMP ini kan nggak terlalu kali. Dari SMP ya? Dari SMP. Tapi kan nggak terlalu ini kali kan? Apa namanya, mendalami kali. Oh iya. Mendalami kali itu di dunia kuliah memang. Jadi memang udah coba dari kemarin. Hah? Udah coba kuliah di apa? SNMPTN kemarin. Ada nyoba. Nggak lulus. Bukan nggak lulus. Tapi nggak ada namaku di situ. Pas pengumuman nggak ada namaku di situ. Aku nggak lulus, bukan nggak lulus sih. Kan kalau nggak lulus dibilang di situ, namanya tidak lulus. Iya. Tapi aku nggak ada di situ, jangan nggak ada diomongin kayak gitu. Diomongkan kayak gini aja. Sama aja. Nama yang lulus ini. Tapi aku nggak ada di situ. Menurut aku nggak lulus lah. Jadi nanti kalau misalkan waktu pas kau tengok video ini, ada yang lewat di sana itu.
Aduh. Oh iya. Hati nanti. Oh iya ada itu. Viral pula kan. Viral ya kan? Bukan pembicaraan kita yang viral. Di belakang sana viral. Enggak masalah. Nah, jadi nanti judulnya tiba-tiba ada yang ini kan. Penampakan ketika ada podcast. Oh, yes. Apa nih kegiatan gitu? Setelah tamat YouTube lainnya? Enggak ada lagi cerita ya. YouTube? Ya ternyata juga ada kaca. Ini lancar Ki? Tapi udah ada iklan ikutnya Ki? Ya kalau misalnya yang upload terus mudah-mudahan naik. Oh, dia kalau diupload terus ada iklan gitu? Iya, banyak nonton. Aku ya mau rencana aku mau ikut-ikut organisasi data partai gitu kan. Bagus tuh. Mau ngembangin ini juga kan. Itu ada ini kan, aku sebut aja lah namanya ya. Namanya Bang Azman. Dia ini kurang memang apa namanya, kalau bicaranya nggak terlalu apa kali, cuman dia di bidang editing yang ngeri kali, mantap kali video-videonya, keren-keren semua. Dia tuh didapatkan di organisasi. Misalnya diamanahkan dia jadi ini kan, misalnya ketika di panitia diamanahkan jadi yang mendesain gitu kan, dari situ dia belajar. Jadi kalau misalnya organisasi lah, organisasi apa yang bagus? Wah, semua organisasi itu bagus, tergantung kita ini yang mengembangkan diri kan. Kalau di organisasi bagus pun kita, misalnya A nih bagusnya kan, tapi kita di situ nggak mau mengembangkan diri sendiri gitu, gimana mau berkembang kan? Ya. Tergantung kita juga sih. Jadi penting lah organisasi ya. Ya lumayan penting lah, insyaallah. Udah malam nih. Nah, Udah malam. kemarin kok banyak kali cerita kita ya? Iya. Ini kok sedikit kali. Udah nanti kita sambung lagi. Oh ya.